Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan cinta Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk keimanan dan menjadikan sunnah ia sebagai jalan menuju ke surga. Ketika terjadi penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sontak seluruh umat muslimin di dunia menolak dan mengecam dengan keras tindakan itu. Kecaman ini tentunya timbul dari kecintaan yang mendalam dari lubuk hati umat muslimin. Di sini kita akan mencoba mengkaji tentang cinta Rasul, agar kita mengerti dan memahami dengan lebih mendalam. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib. Nilainya tidak sama dengan mencintai sesama muslim, bahkan kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita sekalipun. Karena mencintai Rasulullah adalah ibadah yang sangat tinggi dan agung. Salah satu asas dalam usuluddin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi itu hendaknya lebih diutamakan bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga telah menegaskan hal ini. Tidak beriman salah satu dari kalian, sehingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadits, riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini jelaslah bahwa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat muslimin. Tanda-tanda kecintaan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali tanda-tanda kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah: pertama, membelanya semasa beliau hidup dan membela sunnah-sunnahnya setelah beliau wafat. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka semua telah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Bukti paling nyata kecintaan mereka pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, menjalankan perintahnya dengan baik. Karena orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak menjalankan perintahnya, maka sesungguhnya ini hanyalah sebuah bulan kosong. Kecintaan yang hakiki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus diiringi dengan meneladaninya dan mengikuti jalan hidupnya. Ketiga, mendahulukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada siapapun, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 24. Keempat, mengikutinya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Qadhi Iyad mengatakan, ketahuilah bahwa barang siapa yang mencintai seseorang, maka ia pasti akan mengutamakan dan mengikutinya. Jika tidak, maka cintanya tidaklah benar, hanya sebuah pengakuan kosong. Begitu pula yang menyatakan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan terlihat tanda itu pada dirinya. Dan yang paling tampak adalah meneladaninya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Kelima, berdakwah menyebarkan sunnah-sunnahnya, serta mengajari manusia tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, tidak pernah ridho dengan siapapun yang mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketujuh, memperbanyak sholawat kepadanya, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Kedelapan, menjauhi perkara-perkara bid'ah, karena perkara bid'ah dapat menjauhkan seseorang dari jalan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di akhirat ia akan terjauhkan dari telaga Rasulullah.
Shallallahu Alaihi Wasallam, telaga di mana siapa saja yang meminumnya satu teguk, maka ia tidak akan pernah merasa kehausan selama-lamanya. Kesembilan, mencintai para sahabat dan ahli bait, keluarganya, karena mereka semua merupakan orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mengaku cinta Rasul tetapi membenci sahabat atau mencela ahli bait maka sungguh cintanya kepada Rasul adalah sebuah dusta. Kesepuluh, tidak ghulu, berlebih-lebihan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sangat membenci perbuatan ghulu, dan orang yang mencintai seseorang pasti akan menjauhi hal-hal yang dibenci oleh orang yang dicintainya. Ganjaran bagi orang yang mencintai Rasul. Mari kita renungkan riwayat berikut ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Beliau balik bertanya, apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Orang itu menjawab, tidak ada sesuatu pun kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Beliau bersabda, engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Anas berkata, maka tidak ada sesuatu yang lebih kami senangi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Anas berkata lagi, maka aku pun mencintai Nabi, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap bisa bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Hadits riwayat Bukhari.